Bene, masih di mea culpa. Apa syarat seseorang terpilih menjadi uskup? Yang pertama harus kita tahu bahwa saya memakai sumber dari kitab hukum kanonik. Uskup itu disebut diocesan kalau kepada mereka dipercayakan satu keuskupan. Kalau tidak ada wilayah keuskupan yang menjadi tanggung jawabnya, itu disebut uskup tituler, bukan uskup diocesan. Uskup itu dikenal sebagai pengganti para rasul lewat Roh Kudus yang dianugerahkan kepada mereka. Ditetapkan menjadi gembala di dalam gereja agar mereka sendiri menjadi guru dalam ajaran, imam dalam ibadat suci, dan pelayan dalam pemerintahan gerejawi. Sebagai guru, imam, dan pelayan. Nah, apa syarat seseorang terpilih menjadi uskup? Syukur, profisiat, terpilih uskup untuk keuskupan Sibolga, Fransiskus Sinaga Brojo. Apa syarat yang kiranya harus dipenuhi? Unggul dalam iman, Kanon 378. Moral yang baik. Uskup terpilih ini Fransiskus Tuaman Sinaga adalah seorang moralis lulusan dari Universitas Urbaniana Roma. Dan jabatan terakhirnya adalah sebagai rektor Sekolah Tinggi Pastoral di Nias. Ada kesalehan, ada perhatian pada jiwa-jiwa, zelus animarum. Ada kebijaksanaan, kearifan, dan keutamaan manusiawi. Ini poin yang pertama, dan hendak mengatakan bahwa unggullah dia secara personal. Serta memiliki sifat-sifat lain yang cocok untuk melaksanakan jabatan tersebut. Yang kedua, dia mempunyai nama baik. Tidak ada skandal yang dikaitkan dengannya, aman begitulah. Sekurang-kurangnya berusia 35 tahun. Sekurang-kurangnya berusia 35 tahun. Dan ini sekaitan dengan yang keempat, sekurang-kurangnya sudah 5 tahun ditahbiskan imam. Berarti ya biasalah ditahbiskan umur 30 tahun, 35 tahun. Atau sebelum sudah studi. Tapi itu terkait dengan poin selanjutnya. Mempunyai gelar doktor atau sekurang-kurangnya lisensiat dalam kitab suci, teologi, atau hukum kanonik yang diperolehnya pada lembaga pendidikan lebih tinggi yang disahkan tahta apostolik di Universitas Kepausan atau yang diakui oleh tahta apostolik, atau sekurang-kurangnya ahli sungguh-sungguh dalam disiplin itu. Sekalipun barangkali tidak ada studi khusus, tetapi dia punya keahlian di bidang itu. Penilaian definitif tentang kecakapan calon ada pada tahta apostolik. Untuk menyatakan ya calon ini layak, itu ada pada tahta apostolik. Meskipun tahta apostolik menugasi beberapa imam untuk membuat penilaian asesmen tentang uskup yang akan dipilih. Siapa saja kandidat-kandidat yang memenuhi kriteria untuk ditahbiskan menjadi uskup. Unggul dalam iman yang teguh, moral yang baik, kesalehan, perhatian pada jiwa, kebijaksanaan, kearifan, keutamaan manusiawi, serta memiliki sifat lain yang cocok untuk melaksanakan tugas itu. Yang kedua, mempunyai nama baik. Yang ketiga, sekurang-kurangnya berusia 35 tahun. Uskup yang baru terpilih ini adalah yang termuda sekarang. Yang keempat, sekurang-kurangnya sudah 5 tahun ditahbiskan menjadi imam. Sekurang-kurangnya sudah 5 tahun. Mempunyai, yang kelima, gelar doktor atau sekurang-kurangnya lisensiat di bidang kitab suci atau teologi. Moral itu bagian dari teologi. Atau hukum kanonik yang diperolehnya pada lembaga pendidikan yang disahkan oleh tahta apostolik. Bukan sembarang sekolah. Atau sekurang-kurangnya ahli sungguh-sungguh dalam disiplin ilmu tertentu. Entah itu kitab suci atau teologi atau hukum kanonik. Lalu penilaian definitif tentang ini cocok atau ini tidak cocok, itu ada di tangan tahta apostolik. Mudah-mudahan berguna dan pace bene.